Maaf terlambat. Kamu minum alkohol tidak bisa menyetir, aku supir pengganti biar aku yang menyetir. Kenapa kamu begitu menyebalkan? Kamu tahu cara menyetir? Maaf. Pelan-pelan. Tidak mengerti apa yang aku katakan ya? Rusak kamu bisa ganti rugi. Halo apa? Kenapa kamu hentikan obat ibuku ini melanggar hukum? Tahu tidak halo? Jangan pergi. Aku sudah muak Yang Chen. Mari kita bercerai, aku tidak mau hidup susah lagi. Tidak mengerti apa yang aku katakan ya? Bisa pelan-pelan tidak rusak kamu bisa ganti rugi. Bisa menyetir tidak? Anak yang punya ibu tapi tidak diurus. Coba ulangi. Aku bilang kamu anak yang punya ibu tapi tidak diurus bisa menyetir tidak? Seperti ini masih jadi supir pengganti. Kamu berhutang sewa padaku. Tidak mau aku hidup ya mari kita mati bersama. Sistem telah diaktifkan pemegang. Semua kerusakan telah dinetralkan mengkonsumsi 500 poin. Sisa poin 500. Apa yang terjadi aku tadi tidak bersama si brengsek itu? Mati bersama apa ini mimpi? Fungsi pengikatan otomatis terbentuk pengikatan 20%. 50% pengikatan berhasil. Apa ini? Kembali tuan sistem telah diaktifkan. Halo. Jangan bicara begitu kasar, apa itu jual ginjal? Jual diri aku bisa terima. Aku bilang aku akan bayar hutang. Kamu bocorkan kontakku juga tidak berguna, kontakku cuma ibuku dan dokter rumah sakit apa ini? Sistem. Kayak di novel ya. Apakah membayar 100 poin untuk menukar 100 juta yuan? 100 juta. Cerita di novel ya. Benar-benar kayak di novel. Apa yang terjadi? Bukan mimpi. Halo tuan yang Anda memiliki urusan apapun. Dengan bank bisa konsultasi kapan saja dengan saya. Anda adalah klien besar kami menyediakan layanan 24 jam untuk Anda. Sepertinya benar. Yang Chen, kamu masih berutang sewa padaku. Sudah hampir 3 bulan aku kasihan padamu. Kamu punya ibu yang sakit. Aku beritahu kamu hari ini. Kalau tidak bisa bayar sewa coba saja. Aku akan cari orang untuk segera mengeluarkan barang-barangmu. Dilempar keluar. Bu saya. Saya aku tahu kamu mau bilang apa. Sewa tidak boleh ditunda sehari pun. Bu saya masih berutang berapa? 1 bulan 2.500. 3 bulan 7.500. Bu saya bayar dulu untuk 1 tahun sudah saya transfer. Coba lihat. 30.000 aku tahu kamu bukan orang yang suka menunda bayar sewa. 100 poin bisa ditukar 100 juta yuan. Sistem tukar sisa 400 poin. Semua jadi uang. Sepertinya langit belum membuatku terjepit. Halo, apa ibu saya harus keluar dari rumah sakit? Aku beritahu kalian asal aku mau. Aku bisa beli rumah sakit kalian. Sudah jangan mengada-ada di sini. Hari ini biaya rawat inap belum dibayar ibumu sekarang. Hampir tidak ada tempat tinggal, urus sendiri. Saya bilang ibu, kalau anakmu tidak bayar biaya rawat inap, siapa yang suruh duduk kamu ya tetap di sini dulu. Maaf ya. Pasien kenapa di sini? Keluarganya tidak ada uang bayar biaya rawat inap. Di sini masih ada pasien yang mau masuk. Jadi sementara di sini dulu. Atur pasien ke kamar tunggu dulu, situasi ini tidak bisa ditunda. Saya yang tanggung. Tidak ada uang, jangan ke rumah sakit swasta meski lingkungannya bagus. Kamar tunggu, tapi kalau kamu tidak bisa bayar benar-benar akan diusir. Hari ini ibumu diusir dari kamar, aku lihat kondisinya tidak baik. Ini baru diizinkan masuk kamar tunggu. Kalau kamu benar-benar tidak ada uang bayar, cepat hubungi pindah rumah sakit. Saya bayar dulu untuk 1 tahun. Tidak ada uang, jangan pura-pura di sini. Bawa ibumu cepat pergi. Dokter ini menyelamatkan dan mengobati. Memang tugas dokter. Ini rumah sakit swasta, nggak ada uang. Jangan tinggal di sini, bukan untuk orang-orang seperti
Orang biasa. Berapa biaya rawat inap setahun? Hari ini kalau bukan karena dokter Ci yang baik hati, ibumu sudah. Berapa? Keluarga tolong tenang. Biaya rawat inap setahun ditambah obat minimal 800.000. Bagaimana kalau Anda hubungi dulu? Ada yang mukul, ada yang mukul. Anda tenang begini tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini ada 2 juta biaya setahun. Sisanya untuk ibuku tambahan bayaran tolong. Tolong rawat ibuku dengan baik. Kamu si miskin. Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak ini? Uang sudah ditransfer ke rekening rumah sakit. Benar-benar 2 juta. Saya bukan orang yang suka kekerasan tapi kamu. Kalau berani lagi bikin ibuku tidur di koridor, lain kali tidak akan semudah ini dengar. Dengar-dengar. Kalau uangmu hasil kejahatan, rumah sakit kami tidak menerima uang seperti itu. Kalau saya benar-benar penjahat sekarang tidak akan ada di sini. Bibisan ini uang sarapan yang dulu saya hutang, sisanya anggap saja bunga. Dia ini menang lotre ya? Bawa uang sebanyak itu tidak takut dirampok. Menang lotre kurang lebih. Sudah kamu terima dulu saya pergi. Selamat kepada pemegang misi selesai balas budi. Hadiah poin 10. Sisa poin 10. Misi kalau selesai bisa dapat poin. Rencana gagal katanya. Tipu dia datang pinjam uang kok tiba-tiba punya uang. Dengar-dengar siang itu akhir-akhir ini jadi kaya. Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu long bagaimana kalau saya suruh orang. Periksa dia. Maaf Pak, tolong jangan sentuh dengan tangan. Kami ini toko member jadi setiap baju tidak kurang dari 10.000. Anda bisa lihat di toko cepat saji di seberang. Pak, Ini. Bungkus semuanya. Pak, baju ini 29.800. Anda bercanda ya? Maaf Pak, apakah Anda mau lihat koleksi baru kami? Baiklah yang tadi ini. Aku nggak mau lagi kembalikan semuanya. Aku nggak ngerti maksudmu apa Pak. Udah kamu pegang aku nggak mau. Maaf Pak, staf kami baru. Belum paham, mohon dimaklumi. Aku bisa buat kartu member dengan limit tertinggi di sini. Tapi ada syaratnya. Silahkan. PHK dia Pak, aku yang salah ngelihat orang. Sia Owang bayarin gajinya. Kamu beneran jadi kaya ya? Long mau ngajak kamu minum teh. Tugas diberikan 5.000 poin. Kamu udah bangun. Ini di mana ya? Ini di ruang VIP rumah sakit kami, Bu. Ini yang bayarin anakmu, aku di sini. Observasi dulu kondisi kamu kayaknya. Kondisi kamu akhir-akhir ini stabil. Dok, mungkin kamu salah. Aku biasanya di ruang 8 orang. Anakku nggak mungkin bisa bayar ruang ini. Anakmu namanya Yang Chen. Laki-laki 22 tahun, benar kan? Kalau gitu nggak salah, tenang saja. Rumah sakit kami nggak mungkin salah. Anakmu beneran udah bayar. Jangan-jangan dia ngelakuin hal ilegal atau kriminal ya? Bu, aku mau nanya sesuatu. Boleh ya? Katanya kamu akhir-akhir ini jadi kaya ya. Biliar bar kamu bagus ya. Hei, aku nanya loh. 1 lawan 1 selesai. Hadiah 5.000 poin. Kasih aku skill buat mukul mereka. Aktif. Aku bakal kasih tahu kalian harga satu tamparan ini. Utang aku udah lunas. Tamparan ini sama yang dulu. Ganggu ibuku. Hari ini aku bayar semuanya. Bu, aku udah ngerti, istirahat saja. Kalau ada yang nggak enak panggil aku. Oke. Yang Chen, kamu beneran orang yang aku cari ya? Gimana kalian berapa orang juga nggak ada apa-apanya. Tunggu aja. Hei kamu bocah ini. Emosimu lumayan besar juga bocah. Siapa namamu? Ternyata kamu cukup jago berkelahi. Jadi semua orang ini adalah antek, antekmu ya tak heran. Kamu mengenalku. Siapa yang tidak kenal kamu ini?
Di rumah sakit aku sudah lama mendengar nama besar MU. Aku sedang menyelamatkan mereka. Mereka butuh uang, butuh bertahan hidup. Sungguh kejam. Begitulah aturan masyarakat sekarang. Kamu cukup jago berkelahi, bagaimana kalau aku jamin kamu akan kaya raya. Maaf, orang tuaku dari dulu tidak pernah mengajarkan menjual hati nurani seperti ini. Kalian semua sampah, cepat bereskan semuanya. Sistem ini sungguh ajaib, aku merasa seperti Sang Sanfeng merasuki tubuhku. Dokter Cie, aku baru saja membaca sebuah file. Silakan masuk dulu. Apa kamu buta? Kebetulan sekali. Jangan begitu, aku tahu kamu. Orang yang tidak punya apa tidak takut pada yang punya segalanya, tapi kamu membuatku trauma psikis. Jangan takut, mobil kamu bagus sekali. Bagaimana kalau kamu menjadi sopir pengganti selama 2 hari lagi? Kamu benar menganggapku sebagai sopir pengganti. Keluarkan ponselmu. Kamu merampokku, aku akan melapor polisi. Keluarkan atau tidak. Kalau kamu begini, aku benar akan melapor polisi. Ini baru beli. Mobil ini sekarang milikku, turun. Dokter Ci, ibuku. Kamu benar sampah. Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan menuduhku tanpa bukti. Aku tidak bilang kamu melakukan apa, kenapa kamu tegang? Dokter, kita sama belajar kedokteran. Ada maksud apa kamu menaruh obat bius di air minumku? Kamu tidak apa-apa. Tentu saja aku tidak apa-apa, lihat reaksimu. Jadi kamu mengakui. Bagaimana kalau memang aku yang melakukannya? Aku punya uang dan latar belakang kuat, kenapa kamu meremehkanku? Karena ini urusan pribadi kalian, maka aku Berhenti. hati. Kayak kamu. Hebat ya. Jangan buru-buru, berikutnya giliranmu. Giliran aku tidak mengganggumu, kamu mau apa? Apa kamu menang lotre? Atau mewarisi harta? Kamu tanya ini buat apa? Menurutku bukan keduanya, kamu seharusnya juga pemegang sistem. Bagaimana kamu tahu? Sistem apa, aku tidak tahu. Sepertinya kamu baru saja mendapatkan sistem dan tidak tahu cara menggunakannya. Salahkan saja nasibmu yang buruk. Tzi, ini bagaimana? Ini tidak ada hubungannya dengan ibuku. Bu, kami baru saja menangkap orang gila di rumah sakit. Yang Chen baru saja bertarung dengannya. Tzi, Kamu siapa sebenarnya, mau apa? Berbaringlah, aku tidak akan menyerangmu untuk sementara. Bagaimana kamu tahu aku pemegang sistem? Perilaku anehmu tidak cukup membuktikan. Kamu hanya mengandalkan ini untuk mengetahuinya. Tentu saja tidak, kamu adalah informasi yang kubeli dengan poin besar. Dengan poin besar. Sekelompok sampah, beberapa orang dikalahkan oleh satu orang. Semuanya tidak berguna. Han anak itu tiba-tiba menjadi sangat kaya, dan tiba-tiba menjadi sangat kuat. Kamu sedang syuting filmnya. Tapi Han dia, Jangan bicara dua hal, apakah biarkan Yang Chen bekerja untukku atau langsung bunuh dia. ya, Maksudmu masih ada 3 pemegang sistem? Sepertinya aku tidak tahu siapa mereka. Meskipun bisa membayar poin besar untuk mendapatkan informasi mereka. Tapi itu acak. Kamu cukup beruntung.
Langsung bertemu dengan pemula seperti aku. Benar membunuh satu pemegang sistem. Hadiah poin dari sistem banyak sekali. Tentu saja aku hanya dengar-dengar. Lalu kenapa kamu tidak membunuhku saat itu? Tujuan akhirku mendapatkan poin adalah untuk membuka kunci. Skill dokter mimpiku sejak kecil. Hanya menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Skill itu untuk apa? Katanya bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa diatasi oleh ilmu pengetahuan saat ini. Maka seharusnya kamu membunuhku saat itu. Ketika aku melihatmu dan ibumu tiba-tiba aku merasa terbalik aku tidak bisa membunuh orang. Hanya untuk menyelamatkan nyawa. Bisakah kamu mengajarkanku cara menggunakan sistem ini? Aku juga ingin menyelamatkan ibuku. Ya hanya bisa begitu lagi pula kamu sudah tahu. Aku adalah pemegang sistem ini. Jadi sistem ini bisa melakukan banyak hal tapi cara mendapatkan poin adalah dengan menyelesaikan tugas. Seperti saat kamu merasa pusing. Itu adalah kemampuanku. Aku bisa membuat sekitarku dipenuhi gas bius. Kalau begitu dokter itu. Seperti bermain pedang di depan Guangong. Aku sudah mencari kamu kemana-mana. Ternyata sedang menggoda dokter wanita. Ini adalah Istriku. Mantan istri sekarang sudah tidak ada hubungan lagi. Dulu kamu menjual rumah untuk membayar biaya pengobatan ibumu. Harta itu seharusnya setengahnya milikku. Itu rumah yang kubelikan untuk ibuku ada hubungan apa denganmu? Apakah kamu mengerti pembagian harta setelah perceraian? Tuan saya adalah pengacara Nyonya Li. Dia benar. Dengan nilai rumahmu saat ini, kamu setidaknya harus memberinya 500.000. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu bilang gimana? Berantem juga tidak bisa mengalahkan mereka. Kak, aku punya satu cara, tidak tahu bisa atau tidak. Bisa. Pergilakukan seperti yang dikatakan. Baik Kak, kita akan pergi sekarang. Ada hubungan apa denganmu mantan istri? Bukan uang dokter ini kan dokter ini. Kamu berani mengambil sampah apa saja ke rumah. aku sarankan kamu hati-hati bicara. Aku beritahu kalian berani memukul orang. Kami bisa melaporkan kalian. Silahkan cepat laporkan kami pengacara besar. Kebetulan aku ingin melihat bagaimana tuduhan fitnah kalian akan diputuskan. Kamu tunggu saja. Terima kasih ya. Tapi maaf. Tidak apa-apa waktu itu di kantor. Kamu juga membantuku menghentikan si binatang itu. Sudahlah orang itu bagi kamu bukan masalah besar kan? Ya sudah anggap saja ini hadiah untuk perbuatan baikmu. Yang Chen Ya. Dan kamu ini Cheng Yanran. Hari ini aku akan membuat kalian tahu akibatnya jika membuatku marah. Katanya dia sudah dibawa ke kantor polisi. Bukan main, biasanya kelihatan baik-baik saja. Tapi siapa sangka dia adalah seorang bajingan. Kenapa kamu membawaku ke panti jompo? Apakah kamu bisa menyembuhkan orang? Aku bukan dokter, tentu saja tidak bisa. Ya sudah, cara untuk mendapatkan poin dari sistem biasanya adalah dengan melakukan sesuatu. Aku sudah menyimpulkan sebuah pola, Apa? yaitu melakukan perbuatan baik. Hanya dengan melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat, poinmu baru bisa bertambah. Lalu kenapa kamu membawaku ke panti jompo? Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Lihatlah para lansia itu, makan dan membersihkan rumah saja susah. Para pengurus panti jompo ini juga tidak bisa melakukan semuanya. Aku setiap hari bisa memeriksa pasien dan melakukan operasi. Kamu juga harus cepat menambah poinmu. Kalau tidak, kalau ketahuan itu sangat berbahaya. Benar juga kalau sampai orang lain menemukanku. Informasi yang kalian cari sudah aku temukan. Terima kasih Pahan-Pahan. Sewa tempat biliar itu bagaimana? Aku kasih tahu ya. Aku tidak mau memelihara sampah kalau kali ini kalian merusak semuanya. Jangan salahkan aku kalau aku berbalik tidak mengenal kalian. Tenang saja Pahan. Kami pasti akan menyelesaikannya untuk Bapak. Mas, kalau urusan ini berhasil, masa takut si anak itu tidak menyerah? Dia memang masih terlalu muda. Kita harus membuatnya tahu siapa bos yang sebenarnya. Aduh, capek sekali, kamu pasti mengerjaiku ya. Aku seharian membersihkan kotoran. Mengapa aku mengerjaimu? Lihatlah poinmu sendiri. Ya ampun, aku punya banyak poin sekarang. Lihat kan, aku bilang juga tidak mengerjaimu. Kali ini jangan semuanya ditukar uang ya. Aku menukar sebuah skill. Skill apa?
Kamu mimisan. Apakah karena cuaca panas atau kamu lelah? Tidak, aku sering seperti ini, hidungku kering. Jadi sebenarnya kamu ganti skill apa sih? Itu aku ajak kamu ke suatu tempat. Apa sih sebenarnya? Skill yang kamu ganti bukan? Kamu benar-benar brengsek. Aku juga nggak tahu di mana tombolnya. Adik, lihat apa yang kamu suka di sini semua. Barang-barang antik. Om, berapa harganya seruling ini? Adik, kamu benar-benar punya selera ini kan? Keramik Yaozhou dari zaman Renzong, kamu kasih aku 700.000. Anggap saja kita berteman. 50.000 jual nggak? Jual untuk kamu. Aku transfer ya. Om, benda kecil ini lucu, kasih satu dong. Ah, adik. Kamu benar-benar pandai berbisnis. Udah rugi jual ke kamu, udahlah. Ini aja bawa pulang buat mainan anak. Benar-benar bodoh hari ini, untung besar. Seruling ini udah kamu lihat benar-benar harta karun. Ini cuma kerajinan yang paling penting. Sebenarnya adalah cap ini. Kamu butuh uang ya? Aku nggak ngerti kenapa kamu ganti skill kayak gini. Skill ini ada dua hal. Pertama, saat aku pertama kali dapat cap ini, poinku langsung nambah 5.000. Ini artinya setiap aku dapat harta karun, akan selesaikan satu tugas. Ini aku baru tahu terus. Kedua, tumor ibuku. Sebelumnya semua dokter bilang, nggak bisa nemuin lokasi tumor ibuku, jadi operasi susah. Dengan skill ini aku bisa nemuin lokasi tumor ibuku. Tapi meski tumor udah diangkat, kamu nggak bisa operasikan. Jadi aku harus bantu kamu dapat skill dokter. Baru bisa selamatkan ibuku. Udah aku bilang aku nggak mau pergi. Urusanku sendiri, aku yang putuskan. Lagi pula aku udah punya pacar, oke. Kalian nggak percaya, aku bawa aja deh. Di rumah maksa aku untuk kencan buta. Bisa nggak? Jangan-jangan kamu mau aku pura-pura jadi pacar kamu. Ah, lihat kita kan sama-sama dalam masalah. Tolong dong. Aku nggak mau pergi, aku nggak bisa acting. Lagi pula aku sudah pernah menikah. Itu semua kejadian masa lalu. Aku tidak mau pergi. Yang Chen, aku kasih tahu kamu mengintip aku. Gimana ini kalau kamu tidak mau pergi, aku akan teriak di sini. Tolong, ada orang jahat, tolong. Kamu dulu tidak seperti ini, aku pergi deh. Yanran dia lulusan universitas ternama. Anak pertama pengusaha kaya lokal. Nona Chi. Aku menghormati kamu punya pacar, tapi tidak perlu bawa orang kampung ke sini. Ini kedai teh terbaik di kota. Barusan kamu minum teh PUR terbaik. Kamu bisa minum enak. Lumayanlah. Ini pacarku, tidak ada hal lain. Kami berdua duluan pergi. Duduk, Yanran, orang ini khusus datang cari kamu. Ini ayahku di acara lelang. Dapatkan cangkir teh kecil ini sebagai hadiah untuk Nona Chi. Sekalian ngomong. Harga lelang cangkir ini adalah 150.000. Aku ke toilet dulu. Jangan tinggalin aku sendiri di sini. Sebentar lagi, sebentar. Jadi Nona Chi, keluargaku. Bukan sembarang orang bisa bandingin kalau dia benar-benar pacarmu. Aku sarankan kamu pilih lagi soalnya. Tidak perlu. Perasaanku sama Cianran bukan cuma omonganmu. Bisa bandingin. Anak siapa ini bicara tidak sopan. Sampaikan ke ayahmu jangan sering-sering pergi ke lelang abal-abal, buang uang beli barang palsu. Kamu berani bilang ini palsu? Warna permukaannya jelas buatan. Dengan asam basa atau suhu tinggi. Pakai jarum atau pisau kecil bisa dengan mudah mengelupas warnanya. Ayo Yanran. Oke. Pergi juga boleh. Kalau kamu benar-benar hebat. Bayar saja teh ini, Tuan. Selamat siang. Anda baru saja menikmati teh PUR kelas atas. Totalnya 19.800. Biaya layanan tambah 15%, bos. Bagaimana menghitung pesanan ini, bos? Baru saja saya membeli kedai teh ini dengan harga 20 juta lebih tinggi dari harga pasar. Apakah ini cukup berarti? Anda pemilik toko ini. Bibi benar-benar tidak mengenal orang penting. Cukup sudah, mari kita pergi. Tunggu sebentar. Ini kartu nama saya sering minum teh di sini. Bisa dibilang pelanggan setia Anda. Saya tidak tahu tentang hal sebelumnya 10 menit yang lalu. Saya baru saja mengambil alih toko ini. Mengenai hubungan Anda dengan bos sebelumnya,
Silakan bicara dengan bos sebelumnya. Siapa sebenarnya dia? Saya juga tidak tahu, saya pikir Yanran kami. Mencari pria biasa, siapa sangka dia. Hari ini, Anda benar-benar membuat saya kehilangan muka keluarga kami. Jangan datang lagi menemui saya lain kali. Sebelumnya Anda berjanji memberi saya uang komisi. Anda Anda baru saja membeli kedai teh itu. Dia juga sial, skill yang baru ditukar ternyata bisa digunakan. Terima kasih telah membantu saya keluar dari Ini masalah. semua hadiah untukmu perbuatan baikan. Anda percaya tidak saya bisa langsung membius Anda membuat Anda tidur di jalanan? Salah. Dokter, ibu saya hilang. Apa mari kita ke ruang monitor dulu. Lihat kapan ibu Anda meninggalkan ruang pasien. Baik. Semua sudah selesai. Kami sudah mengendalikan Ibu Yang Chen. Rawati nenek itu dengan baik, dia adalah. Senjata terbesar Kali kita ini sekarang. berjalan dengan baik. Ini untuk menghibur teman-teman. Han Zong, lihatlah kami sudah bekerja keras untuk Anda selama bertahun-tahun. Masalah adik saya. Penyakit adikmu, kamu tahu berapa banyak uang yang harus saya keluarkan? Dengan uang yang kalian hasilkan sekarang, belum cukup untuk satu tempat tidur rumah sakit. Baru saja melakukan sesuatu untuk saya. Sudah mulai minta ini itu. Maaf. Jangan khawatir, kakak kami sebagai adik. Pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan Sudah, adik kita. jangan bicara lagi. Ambil ini dan bagi dengan teman-teman lalu kirim pesan ke anak muda yang bernama Yang itu. Ketemu. Bibi pulang ke rumah sekitar jam 4 sore. Lalu sekitar jam 5 duduk di kursi roda, didorong keluar oleh beberapa dokter. Apakah orang-orang ini dokter di rumah sakit kalian? Pasti bukan. Rumah sakit kami selalu menerapkan satu dokter mengelola beberapa pasien. Tidak mungkin beberapa dokter datang bersama ke kamar ibumu. Keadaan ini seharusnya mereka yang menggerakkan keamanan rumah sakit. Aku seharusnya sudah memikirkannya. Yang kamu lakukan ini seperti domba masuk ke mulut serigala. Aku sekarang sudah sangat berbeda dengan dulu. Mereka tahu kamu hebat. Pasti akan melakukan beberapa persiapan. Kamu sekarang nekat masuk begitu saja. Kalau kamu terluka, bibi juga akan dalam bahaya. Tidak bisa memikirkan itu semua. Aku melakukan ini juga untuk kebaikanmu. Katanya orang kali ini cukup hebat. Kige ini dia, lihatlah. Hanya anak ayam kecil ini kalian benar-benar tidak berguna. Kige, jangan meremehkan musuh meskipun Anda juara dunia tinju. Tapi anak ini sepertinya punya trik licik. Saudara, apakah kamu dipukul sampai bodoh? Kamu tidak tahu Kije saya mengatasi trik licik. Tahu soyo hanya menjengakkan dengan baik Sudah, hati. jangan bicara banyak lagi. Kita hanya perlu menunggu dia datang. Qianran, kamu. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu melakukan ini? Tentu saja takut kamu mati sia-sia. Tidak perlu sampai membuatku pingsan. Tampaknya kalian pria memang begitu menghadapi masalah. Langsung nekat maju. Apa ini? Ini denah ruang biliar, aku punya rencana. Yanran, di dalam sekarang ada 3 orang. Satu adalah kakak Long dan anak buahnya, tapi ada 1 orang lagi. Aku belum pernah melihatnya. Mungkin mereka mencari bantuan, kamu harus sangat berhati-hati. Baik, aku masuk. Tuan Yang, Anda datang. Ibuku mana, jangan paksa aku bertindak. Saudara, karena aku sudah memanggilmu. Bagaimana kalau kita duduk dulu dan berbicara? Jangan bicara basa-basi, aku ingin bertemu ibuku dulu. Anak wah temanmu ini. Bagus sekali, sedang jalan-jalan dengan ibu. Kami tidak menyakiti ibumu. Justru membawa ibu tua ini berwisata. Saya hargai niat baikmu, tapi saya harus segera bertemu dengannya. Keluarga tidak perlu bicara 2 bahasa. Siapa yang peduli dengan kalian? Kalau saya harus mengakrabkan diri denganmu, Yang Chen. Jangan terlalu lancang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bos kami yaitu Han yang kamu temui. Waktu itu dia sangat menyukaimu. Berharap kita bisa bekerja sama. Saya sudah menolaknya waktu itu. Zhuge Liang itu baru keluar setelah 3 kali didatangi. Jangan banyak bicara, saya tidak mau. Menurutku kalian benar-benar tidak berguna. Langsung pukul sampai dia menyerahkan semuanya selesai. Ki, ini tidak sesuai aturan, saya masih berbicara dengan teman kecil ini.
Kamu benar-benar menganggap saya sebagai anak buahmu. Bicara aturan dengan saya. Geng kalian memang bukan orang baik. Bahkan teman sendiri tidak diampuni. Teman sendiri saya hanya menganggap yang lebih kuat dari saya adalah teman sendiri mereka. Jurus yang tidak ada artinya. Kamu pikir bisa mengalahkan saya? Kamu baik-baik saja Yang Chen. Baik kamu pergi ke Huayang Department Store. Ibu saya ada di sana. Lalu kamu bagaimana? Saya baik-baik saja kamu langsung pakai bius. Ini untuk kabur. Saya sudah 2 kali kalah olehmu lebih berpengalaman dari mereka. Baik kamu harus baik-baik saja. Saya tidak mudah mati. Saya belum puas bermain bukannya kamu kuat. Apa yang terjadi kamu bisa pakai racun? Racun kamu masih hidup di abad lalu. Kenapa kamu tidak apa-apa? Kenapa saya tidak apa-apa wanita ini? Perlu sampai sebesar ini. Sepertinya harus cepat selesai. Saya juga berpikir begitu. Bibi-bibi baju ini juga bagus bisa dicoba. Saya coba. Kamu coba. Bibi saya Dr. Chi. Kenapa kamu? Orang-orang di luar sana bukan teman Yang Chen. Lalu siapa mereka? Mereka ingin mengancam Yang Chen melalui Anda. Saya datang untuk menyelamatkan Anda. Pantas saja tiba-tiba baik hati. Bakit membalikan saya baju? Bu, nanti Anda ikuti saja saya. Saya mau ke kamar mandi. Bu, Anda masih sakit, kami khawatir dengan kesehatan Anda. Kami akan menemani Anda. Baiklah. Tidak pantas kan? Kalau begitu Bu, kami tunggu di luar. Kalian memang hebat. Bu, ayo kita pergi. Mereka ini apa? Lelah dan mengantuk tertidur. Kamu juga bisa silat. Kamu bisa menganggap saya sebagai jenius. Setiap gerakan yang saya lihat sekali. Bisa saya pelajari. Meski saya tidak percaya omonganmu. Tapi saya akui. Kamu memang hebat. Anda tidur saja dengan tenang. Halo. Terima kasih sudah berusaha, saya akan segera kembali. Mama, kamu baik-baik saja kan? Apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini? Bu, tidak ada masalah besar. Orang-orang di sana juga tidak menyakiti Bu. Mama baik-baik saja, kamu tenang saja, kamu istirahat saja dengan tenang. Tidak, kamu harus menjelaskan semuanya pada Mama. Kalian berdua ngobrol dulu, masih ada urusan di rumah sakit. Saya pergi dulu. Mama benar-benar baik-baik saja. Kamu adalah darah daging Mama. Ada masalah atau tidak? Masa Mama tidak tahu? Kamu ingin tahu apa? Kenapa belakangan ini kamu punya banyak uang? Waktu itu beli lotre menang. Lotre apa, hadiah berapa? Tidak ingat, mungkin ratusan juta. Yang Chen, kalau kamu tidak jujur pada Mama, Mama mulai sekarang tidak akan peduli lagi padamu. Mama, kamu harus percaya padaku. Ada beberapa hal yang tidak saya ceritakan padamu itu benar-benar untuk kebaikanmu. Kenapa kata-katamu persis seperti yang ayahmu dulu bilang? Persis sama. Ayahku. Kamu akhir-akhir ini merasa tubuhmu tidak enak? Tidak kok. Kayak mendadak kecelakaan. Ibu, kamu ngomong apa? Jangan nakut-nakutin aku dong. Yang Chen, apa kamu seperti ayahmu? Juga kerasukan dewa? Sebuah gerombolan sampah. Han Qi sudah berusaha keras. Berusaha keras? Kalian berbelas orang, kalah sama satu Yang Chen. Bukan siang itu memang jago. Laoki sekarang masih di rumah sakit. Kamu tahu berapa banyak aku rugi kali ini? Dari hari ini. Kasih tahu ke para pasien itu. Kalau gak bisa bayar kalian semua. Kalau gak bisa nagih, aku akan ambil jantung, hati, limpa, paru-paru kalian. Semuanya aku jual. Han. Bisa-bisa ada yang mati. Orang mati? Itu yang aku mau. Dulu waktu aku mulai jalanan penuh sama mayat. Ngomong-ngomong. Adikmu juga satu nyawa. Pasti ada yang harus mati. Kamu gak mau kan kalau dia yang mati? Mengerti. Yanran ini gimana? Rumah sakit ini banyak pasien yang pinjam uang buat berobat. Sekarang si Han itu
Mau naikin bunganya. Naik bunga? Mungkin karena kamu sihan marah. Sekarang mereka mau pindah rumah sakit? Ada yang udah nyerah. Langsung pulang nunggu mati. Ini semua salahku. Kamu udah kerja setengah hari. Istirahat dulu minum air. Ibu, aku sebentar lagi sembuh. Ngomong-ngomong ibu, waktu itu kamu bilang, apa sih soal dewa itu? Ayahmu sebelum meninggal. Orang desa bilang dia gila. Kenapa bilang dia gila? Dia mengurung diri di sebuah gudang. Selama sebulan. Saat itu, tak satu pun dari kita bisa membuka pintunya. Lalu apa yang terjadi? Kemudian, sama seperti yang saya katakan, suatu malam, ayahmu bilang dia akan keluar. Jalan ini tidak pernah kembali ketika kita tahu. Ketika dia beritanya. Mengatakan dia adalah kecelakaan mobil. 10 tahun yang lalu. Secara kualitatif mengatakan kecelakaan mobil. Tapi sebelum itu, ayahmu tiba-tiba ada banyak uang, saya membeli banyak barang. Dan membangun rumah untuk kita. Jadi ibu akan bertanya padamu. Apa yang terjadi dengan uang Anda? Aku bilang aku tidak mengerti. Tapi aku berjanji. Tinggalkan kamu. Apa yang kamu lakukan? Sekarang tiba-tiba aku sedikit ingin hal tua. Ibu ingin melihat ke depan. Bukankah ini aku? Kau juga sudah dewasa. Ada beberapa hal yang tidak ingin Anda katakan. Ibu tidak memaksamu tapi kau berjanji. Satu hal untuk ibu. Jangan lakukan itu. Hal-hal berbahaya. Bu, aku berjanji padamu. Yang Chen keluar sebentar. Bu, aku akan keluar. Pergilah, pergilah. Apa yang akan kau lakukan? Sebenarnya aku sudah punya cara. Aku punya sesuatu untuk menemanimu ke suatu tempat. Ini dia. Ini adalah tempat baru saya pikir saya juga perlu. Tempat kantor. Kau benar-benar cantik. Karena nama keluarga Han akan melawan kita, masih harus menghadapi banyak pasien. Aku akan pergi ke langit. Apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Baru saja aku menyelidiki semua perusahaannya. Keuangan. Kamu juga mengerti ini. Sejak pertarungan dengan Long dan Qi, saya sudah mengumpulkan banyak poin. Sekarang saya sendiri juga sudah belajar sedikit. Saya sudah menebaknya. Tapi ke depannya, kamu juga harus belajar beberapa keterampilan untuk melindungi diri. Dalam beberapa hal sebenarnya belajar ini adalah cara untuk melindungi diri. Ada satu hal lagi tentang ibumu. Jadi kamu siang ini ikut saya ke proyek properti di pusat kota. Saya ingin sementara menempatkan ibu saya di sana. Jangan sampai ada kebocoran informasi. Tentu saja untuk masalah medis. Saya butuh kamu. Tidak masalah, saya akan membawa obat-obatan ibumu sekarang untukmu. Baiklah kalau begitu. Mohon bantuan Ci siang ini, membantu saya melihat rumah. Kamu masih butuh saya ya, brengsek. Kenapa tidak ada yang memperhatikan kita? Mungkin semua orang sibuk. Pak, kami di sini melihat rumah. Harus verifikasi aset, bukan untuk orang kaya biasa. Bisa beli. Berapa banyak verifikasi aset yang dibutuhkan? Aset Anda harus mencapai 5 miliar. Di sini ada 15 miliar. Sekarang saya memenuhi syaratkan. Maaf Pak, segera kami atur untuk Anda melihat rumah. Silakan duduk dulu. Silakan duduk, saya akan ambil dokumen. Tunggu sebentar. Yang itu saja bayar tunai 12 miliar. Saya pesan dulu. Anda yakin? Apa saya tidak bisa beli? Oh bukan Pak, pertama kali melihat Anda. Cara pembayaran yang cepat, saya segera siapkan kontrak. Pak, ini nomor telepon saya. Anda bisa berikan nomor Anda. Saya rasa tidak perlu, kami hanya beli satu rumah saja. Pak, jika Anda ada kebutuhan lain, bisa hubungi saya. Butuh apa? Saya hanya beli rumah, apalagi yang Anda bisa sediakan. Pak, Anda butuh apa? Kami bisa bantu di sini. Kenapa sikap meremehkanmu tadi hilang? Kenapa kamu marah? Nggak marah kok. Cemburu ya? Aku cuma nggak suka sama sikapnya. Soalnya kita kan klien besar. Menurutku lumayanlah. Kalau gitu turun aja cari dia, aku nggak nahan. Maksudku rumahnya lumayan. Kamu mikir apa menurutmu rumahnya nggak bagus? Aku juga ngomongin rumah. Ya udah, terus kamu marah kenapa? Nona Ci, Dokter Ci, udah nggak usah bercanda. Perusahaan baru mulai, masih banyak yang harus dikerjakan, ayo kita pergi.
Menurut investigasiku, Bos Han punya sekitar belasan perusahaan bodong. Tentu saja bukan aku takut dia punya mata-mata di dalam. Terus kamu mau gimana? Kita harus sabar tunggu momen yang tepat. Kamu ngomong aneh-aneh, aku nggak ngerti. Gak apa-apa, kamu cuma perlu bantu aku satu hal soalnya. Bos Han belum pernah ketemu kamu. Apa kamu yang hubungi Bos Ci lewat telepon? Kayaknya ini dia Bos Han. Wanita memang beda duduklah. Bos Ci datang ke sini mau. Aku datang dari kota pesisir. Di sana banyak pasien. Saya tahu Anda Bos Han. Gua Bos Ci. Kami pinjam uang untuk yang membutuhkan. Kami ini lembaga amal. Jijik banget. Iya. Jadi saya mau minta tolong sama Bos Han. Bisa nggak kita kerja sama? Saya bisa kenalin klien ke Anda. Lalu kita bagi hasil 28. Kayaknya wanita ini belum pernah bisnis ya. 28 agak susah deh. Tapi aku mau jadikan kamu sahabat. Bos Han memang ceplas-ceplos. Kalau gitu saya juga nggak banyak omong. Coba lihat rekening Anda. Wah, kamu terlalu baik. Coba cicip teh dahong pao saya. Semoga kerjasama kita kali ini sukses besar. Bos Han. Bisa nggak? Lihat arus kas kita soalnya. Nanti kita akan bagi hasil. Ini. Jangan salah paham Pak Han, saya cuma mau lihat seberapa besar skala Anda nanti. Saya bisa kenalkan lebih banyak klien. Bisa, tidak masalah, nanti saya suruh orang kirimkan ke Anda. Kakak, kita harus saling percaya. Benar-benar saling percaya. Sia Olong panggil Pak. Pak Ci. Ya, saya duluan ya. Antar hati-hati di jalan. Kirimkan buku kas kita ke Pak Ci itu. Pak Han, saya rasa buku kas kita jangan diberikan ke orang luar soalnya ada. Kamu ngajarin saya bisnis ya? Bukan, Pak Han tidak berani. Kalian ini sampah, tidak bisa melakukan apa-apa, masih berani bicara di depan saya. Pergi. Sudah kuduga. Kehilangan kuda belum tentu buruk. Saya kaget, belum pernah melakukan hal seperti ini. Bagaimana? Mereka setuju kasih lihat buku kas. Saya pakai 1 miliar yang kamu kasih. Sudah kuduga. Pak Han ini sombong dan cukup serakah. Mereka ini bajingan. Tentu saya tahu mereka bajingan, jadi mulai sekarang kita mulai balas dendam untuk ibu dan semua orang. Sekarang kamu bisa ceritakan rencanamu. Pertama, kita pegang buku kas aslinya. Bisa selidiki sebagian besar arus kasnya, dan uang ini dipinjamkan ke siapa. Lalu, dari situ kita bisa ungkap 10 lebih perusahaan bodong yang menghindari pajak. Terakhir, dengan integrasi buku kas, 10 lebih perusahaan ini sebenarnya satu perusahaan. jadi bisa dibuktikan. Mereka melakukan transaksi ilegal. Benar. Uang haram yang dia dapat selama ini akan hilang semua. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pak Han, perusahaan terakhir. Berani menipu saya. Han, gimana sekarang? Gimana? Kamu tanya aku tanya siapa? Bisa nggak keluarin uang dulu, adikku di sana? Kamu masih belum tahu apa-apa ya? Kamu janji sama aku, Han. Oh iya, kamu tadi. Aku bohong, kamu tahu nggak udah mati. Enggak mungkin, Han. Kamu bohong aku ya? Kamu tahu kenapa aku selalu enggak bawa kamu ketemu dia? Katanya kamu kan kirim adikku ke rumah sakit terbaik di kota. Kamu kumanghing. Anjing bodoh dan tolol. Enggak mungkin. Adikku pasti enggak mati. Sekarang pergi sana. Aku nggak mau lihat kamu si bodoh. Kamu brengsek, aku pasti bunuh kamu. Buang anjing ini, jangan ganggu aku. Aku bunuh kamu. Berakhir, semuanya berakhir. Yang Chen, kamu benar-benar jenius. Aku tadi tarik kembali uang 1 miliar yang aku transfer ke Han. Pakai cara bisnis sekarang Han pasti udah nggak ada uang sama sekali. Kamu kali ini selamatin banyak orang. Tolong sampaikan ke pasien rumah sakit datang ke aku pinjam uang. Asal buat berobat nggak kena bunga. Kamu benar-benar orang baik ya. Ini namanya miskin jaga diri sendiri. Kaya bantu orang lain, ngerti nggak?
Dibilang gemuk malah ngelunjak. Yang Chen emang kamu. Emang satu tim. Kamu ngatain siapa? Han, uang kamu itu uang haram. Aku ini bantu keadilan. Kemarin kasih kamu hidup, sekarang enggak semudah itu. Yan Ran. Yang Chen aku mati nggak bakal lepasin kamu. Aku bawa kamu jadi bantal. Ya lihat aja kamu bisa nggak. Abang Han, dia si Han itu sekarang. Udah lari ke Yang Chen. Kalian semua pulang aja, bagi-bagi uang sisanya. Mas, Dengerin. Apa aku masih kakakmu? kakak tetaplah kakakku. Jangan buang-buang tenaga lagi, berhenti sekarang. Belum sampai ke titik terakhir. Aku sudah tidak punya pilihan lagi mati bersamamu. Yang Chen, buka matamu yang bego itu, lihat baik-baik. Berhenti. Aku akan tunjukkan padamu bagaimana rasanya melihat orang yang kau cintai mati di depanmu. Bagaimana rasanya? Kamu benar-benar anjing mala balik hihitaku. Kalian benar-benar berani membunuh. Pembunuhan. Kamu baik-baik saja. Tidak usah peduli padaku, aku bisa sampai seperti ini. Semuanya karena ulahku sendiri. Jangan bicara lagi, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak perlu, Han. Selama ini selalu bilang bisa menyelamatkan adikku. Aku dibohonginya selama 2 tahun. Sekarang, aku sudah melakukan banyak kejahatan. Sudah waktunya aku menebus dosa pada adikku. Rumah ini besar sekali, pasti mahal ya. Ini rumah sakit yang menyediakan untuk Bubu. Hanya bayar sewa tidak mahal. Yang Chen masih bisa menanggungnya sementara. Ibu tinggal di sini saja aman. Kalau kamu, Aku ada urusan beberapa hari ini, setelah selesai urusanku, aku segera kembali. Bu, aku biasanya setelah pulang kerja akan datang menjengukmu dan membawakan obat. Yang Chen, Dokter Chi ini baik sekali. Kamu juga harus baik padanya, jangan sampai menyakitinya. Ibu ngomong apa sih? Itu Bu, aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Suruh dia mengantarmu. Kamu antarkan dia. Kamu mau ngapain lagi? Aku menemukan adik Elong di kamar mayat. Aku sudah memilihkan tempat yang bagus untuk mereka berdua. Dia juga orang yang malang. Ya, dia kan yang menyelamatkan nyawa kita. Kita seharusnya membantu mengurus urusannya. Kamu mau ngapain selanjutnya? Ada satu hal yang belum aku mengerti, yaitu tentang ayahku. Ayahmu. Beberapa hari lalu aku dengar dari ibuku, ayahku sepertinya sama seperti aku. Maksudmu ayahmu juga punya sistem? Tidak tahu, ibuku bilang. Semacam kerasukan roh, hal-hal mistis seperti itu. Aku semakin pikir semakin tidak mungkin. Akhir-akhir ini di rumah sakit masih banyak urusan. Mungkin tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa, kamu sudah banyak membantuku, sampai jumpa. Baik Pak Direktur, besok saya akan periksa pasien di tempat tidur nomor 2. Tenang saja. Ternyata seorang wanita. Aku sudah lama mencarimu. Siapa kamu? Aku sama sepertimu, asal aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan jutaan poin. Asal aku membunuhmu, aku bisa menikmati kemewahan seumur hidup. Bahkan hidup abadi. Sial. Halo Dokter Ciada. Qianran sudah lama pergi. Terima kasih Yanran. Yang Chen cepat pergi. Hari ini beli 1 gratis 1. Benar-benar dapat untung besar. Aku perlahan mengantarmu berdua pergi, sama sekali tidak sakit. Kamu melakukan apa? Yang Chen, aku hanya bisa menahannya 30 detik. Kamu cepat pergi. Yanran pergi bersama-sama. Pak, ini 2 juta ke villa di luar negeri. Cepat. Yang Chen, aku sangat mengantuk. Jangan tidur, jangan tidur. Aku menggunakan semua poin yang kukumpulkan seumur hidup. Tidak apa-apa, kita masih bisa cari lagi. Nanti aku temani kamu cari. Aku sebenarnya. Sebentar lagi sudah cukup. Aku segera bisa mewujudkan mimpiku. Kita masih bisa cari lagi, pasti bisa Yanran. Pak, cepatlah, dia sudah pingsan. Qianran dan Yang Chen ya. Kalian berdua tidak bisa kabur. Yang Chen. Sudah sehari semalam, ayo makan sesuatu.
Yang Chen ini sebenarnya bagaimana? Mama papa sebenarnya bagaimana? Sepertinya yang perlu diketahui. Sudah seharusnya kamu tahu. Ibu anak. Kamu pegang baik-baik buku catatan ini. Apapun yang terjadi jangan berikan kepada siapapun. Apa ini? Sekarang aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Pokoknya kamu harus ingat. Anggap saja dewa merasukiku. Dia sekarang membantuku tapi ada juga orang lain seperti aku. Dewa apa sih, kamu jelaskan dengan jelas dong. Sekarang tidak bisa menjelaskan lagi, kamu harus ingat ya. Barang ini harus disimpan dengan baik. Dan jangan bilang siapapun bahwa kamu pernah melihatnya. Ibu anak, asalkan urusan ini selesai. Aku pasti akan membawa kamu dan anak kita hidup bahagia. Aku pergi dulu. Suami. Keadaannya seperti ini, apa kamu sama seperti ayahmu? Kurang lebih begitu, hanya bisa dijelaskan seperti itu. Apa yang terjadi dengan Nona Chi? Dia kerasukan, anggap saja begitu. Kalian ini benar-benar mengira aku sudah tua. Bingung ya? Mama tidak ada yang menganggapmu tua. Hanya saja kamu juga tidak bisa membantu apa-apa. Setelah bilang sama kamu hanya menambah bahaya. Giok dan buku catatan ini adalah pemberian ayahmu sebelum pergi. Diberikan bersamaan padaku. Buku catatan masih di rumah tua kita Giok ini. Mama selalu memakainya. Mama, 2 hari ini kamu bantu jaga Yanran dulu ya. Oh iya, ini nomor telepon staf keamanan di perusahaanku. Aku akan mengatur mereka untuk melindungimu 24 jam. Tempat ini sudah berapa lama tidak ada yang datang. Barang itu tidak mungkin sudah dibakar Mama sebagai kayu bakar kan? Anak kecil ini, kenapa masuk rumah orang sembarangan? Kakek kamu bikin aku kaget, aku yang Chen. Ini rumah ayahku. Kamu Shenwei. Iya waktu aku kecil. Kamu pernah menggendongku. Kenapa kamu kembali? Mama menyuruhku kembali mencari sesuatu. Cari sesuatu, apa itu buku catatan? Iya. Lihat ini buku catatan yang kamu cari. Sepertinya iya. Bagus, kamu simpan baik-baik. Ingat tutup pintu saat keluar. Kalau gitu aku pergi. Kakek, orang-orang di desa ini mana? Orang desa? Semua sudah pergi ke kota. Semua sudah menikmati hidup enak, tinggal aku sendiri. Kakek, gimana kalau kamu ikut aku ke kota? Nggak usah. Sudah terbiasa sepi, nggak usah. 330550006. Apa artinya ini? Pemegang nomor 005. Mewarisi semua atribut pemegang nomor 05. Ayah, kali ini kamu benar-benar membantu banget. Kamu sudah bangun. Yang Chen, kamu kayaknya. Kamu merasakannya? Aku bisa merasakannya dengan jelas. Anakku. Mama, kayaknya kamu lebih semangat ya. Sudah merasa lebih baik? Jauh lebih baik lagi pula, aku ini dokter. Aku tahu bagaimana merawat tubuhku sendiri. Kalau gitu kalian berdua ngobrol saja. Kalian ngobrol saja. Kayaknya kamu sudah sembuh. Iya, kayaknya sudah nggak apa-apa lagi. Kalian berdua mau makan sesuatu? Aku ajak kalian makan di luar, aku ambil mobil dulu. Sadarkah kamu? Sejak keluar rumah aku merasa kita diikuti. Nanti kamu pesankan teh untuk Mama lalu kita pergi bersama. Kali ini aku pasti nggak akan jadi beban. Bukan sebenarnya aku. Kalian berdua ngobrol rahasia. Mama kok kayak anak kecil sih? Yang Chen, tas kayaknya ketinggalan di mobil. Kamu ambilkan dong. Oke, kamu temani Mama pesan makanan dulu. Aku ambil dulu. Pesan yang ini. Dan satu lagi teh Longjing yang bagus. Dokter Chi, kamu merasa Yang Chen gimana? Tante, kami cuma teman biasa. Urusan anak muda, aku nggak ngerti. Tunggu sebentar, mungkin dia belum ketemu. Aku lihat dia dulu. Cepat pergi dan cepat kembali. Keluar sana, jangan sembunyi-sembunyi. Kayak tikus. Lu nggak takut mati ya? Mana cewek itu? Lu masih mikir bisa ngalahin gue ya?
Gimana lupa waktu terakhir nyungsep di lantai? Nyebut gue kakek. Waktu itu lu keluar sana. Gak usah melawan tulang belakang lu udah remuk. Mungkin terlalu cepat lu belum sadar. Atau mungkin obat bius gue bikin dia nggak kerasa sakit. Lu siap mati. Jangan bunuh gue, tolong jangan bunuh. Gue sebenarnya gak suka bunuh orang tapi hari ini. Lu harus mati. Poin gue balik berkali lipat. Ini seharusnya jadi punya lu. Terus lu gimana? Gue mewarisi sistem bapak gue. Di catatan bapak gue bilang sistem ini sebenarnya turun-temurun. Mamamu masih di restoran. Cepetan pergi, mamaku paling benci nungguin orang makan. Hari ini di kotak surat nemu ini. Lelang. Lu ngapain liatin gue? Tebak aja, lihat ada yang beda nggak? Cukur bulu kaki. Serius dong. Gue gak tahu sebenarnya ada apa. Sekarang gue langsung bisa ngeobatin mamamu. Lu bilang lu udah bisa. Lu keren banget. Ah mama. Ngeobatin mamamu butuh waktu lama. Sebentar, biarin mamamu tidur dulu, baru gue obatin. Yanran. Ada apa? Makasih ya, lu baik banget. Selesai. Kalau belum selesai, tunggu gue. Obatin mamamu dulu. Kenapa dia tahu nama gue? Ngumpulin beberapa harta. Bisa dapat pon juga. Anggap aja buat santai. Barang pertama lelang kita hari ini. Suasana berburu orang bambu Peuzhai. Ada tulisan dan 3 segel. Harga pembukaan 30 juta. Pria di sudut barat laut yang pertama menawar. Setiap angka papa dimulai dari 232 juta. Ada teman yang lebih tinggi dari 32 juta. 34 juta pria tua ini menawar. 34 juta. Pria muda ini menawar 40 juta. 42 juta. Jangan lihat usia pria ini sudah tua. Tapi semangatnya masih membara. 50 juta. Muda memang luar biasa, 50 juta. Ada yang lebih tinggi dari 50 juta. 52 juta. Pria tua ini dari awal sudah bersaing dengan saya. Dan setiap kali lebih mahal sedikit. 80 juta. Luar biasa pria tua ini. Menyalakan lampu langit artinya, semua barang lelang ini berapapun harganya, akan dibayar oleh pria tua ini. Ada operasi seperti ini. Seberapa kaya pria tua ini? Bibi, bagaimana rasanya? Aneh. Sekarang seluruh tubuh saya tidak sakit lagi. Sebelumnya, dada ini terasa sakit. Sekarang juga tidak terasa lagi. Bagus sekali, Bibi. Akhirnya saya berhasil. Obat apa yang kamu berikan kepada saya? Oh, Bibi. Yang Chen bilang dia ada di lelang. Saya akan pergi menemuinya dulu. Nanti saya kembali dan menjelaskan kepada Anda. Pergi saja, ingat. Kalian berdua harus kembali untuk makan. Cepat pergi. Pria tua ini menyalakan lampu langit, tidak menarik sebenarnya saya ingin. Lelang 2 barang untuk bermain. Anak kecil bagus. Nama anak kecil ini Yang Chen kan? Benar, ada keperluan apa bapak tua ini? Bagus, ada gaya ayahmu dulu. Kita lebih baik pindah ke ruang teh. Saya punya beberapa kata untukmu. Kamu kenal ayah saya? Siapa kamu sebenarnya? Saya menunggumu di ruang teh. Yang Chen, ibumu sudah sembuh. Benarkah? Dia menyuruhku memanggilmu pulang untuk makan. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar, baru saja ada seorang kakek bilang kenal dengan ayahku. Aku ingin pergi melihat. Aku akan ikut denganmu. Kakek ini ada apa? Langsung saja katakan. Kamu ingin barang-barang lelang ini untuk mendapatkan poinnya. Sebenarnya kamu siapa? Tidak apa-apa, ku beritahu. Amo. Dulu dibuna olehku dan Tuan. Kalian membunuh ayahku kenapa? Sayang sekali kamu mewarisi ilmu ayahmu. Sebelum ayahmu meninggal, menyembunyikan sistem dalam serangkaian kode. Kami mencari bertahun-tahun. Akhirnya menemukannya. Berkat kamu Yang Chen. Yanran, cepat pergi. Kalian berdua tidak akan bisa pergi. Aku hari ini akan membuat Tuan Ju menembus batas 100 orang terakhir. Biarkan anak ini menemanimu bermain. Sepertinya hari ini harus menyelesaikanmu.
Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia langsung bisa. Anak kecil di luar sana masih ada orang yang lebih hebat. Bagus sekali sayangnya. Di hadapanku Chile. Kamu hanyalah busur yang sudah melemah. Chile. Yang Chen, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku di sini. Sepasang kekasi yang melong. Aku hari ini akan mengantarkan kalian pergi. Batu giok ini ternyata masih di tangan keluarga Yang. Kakek ini tubuhnya penuh racun. Yanran, jangan mendekat. 1000 kali kuhitung. Tidak menyangka batu giok ini. Aku akan menghancurkannya sekarang. Yanran, kamu ngapain? Kamulah keturunan ke-40 keluarga Cicilei. Kamu siapa? Aku Qianran Yanran. Tidak mungkin keluarga Ci sudah kubunuh semua. Bagaimana mungkin? Ayah dibunuh olehmu ya kakek. Tidak mungkin. Tidak mungkin masih ada orang dari keluarga Ci, aku tidak mengizinkan. Yanran, hati-hati. Keluarga Ci sudah berjuang keras selama bertahun-tahun. Akhirnya hancur di tanganku. Kamu benar-benar Yanran. Yanran selama bertahun-tahun. Aku selalu menyesal. Saat itu aku kehilangan kendali untuk meningkatkan sistemku. Tidak sengaja membunuh ayahmu. Kemudian ibumu juga meninggalkan keluarga Ci. Aku pikir keluarga Ci sudah tidak ada keturunan lagi. Ibu bilang keluarga inilah yang membunuh ayah. Selama bertahun-tahun ini aku dari sistem menemukan cara untuk memperpanjang umur, tapi tetap tidak menemukan cara untuk menghidupkan kembali orang mati. Orang yang di atas sana. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Yanran, cepat pergi. Cepat pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu. Aku ingin menghidupkan kembali ayahmu. Menyera pada Tuan Itu. Tuan itu sepertinya memahami segalanya tentang sistem. Sistem diturunkan melalui darah. Seiring dengan perubahan pemiliknya. Artinya sistem setiap generasi berbeda. Sistem untuk mendapatkan keabadian akan membunuh 100 pemegang sistem. Sekarang tinggal 2 lagi, kalian berdua. Sama sekali bukan lawannya. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Yang Chen. Aku berharap kamu mewarisi kekuatanku. Mengalihkan perhatian Tuan itu, biarkan Yanran. Membiarkan api keluarga Ci terus menyala. Tidak perlu kamu bilang. Aku juga akan melindungi Yanran. Yanran. Maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku menaruh semua usahaku pada ayahmu. Kalau saja aku tahu kamu masih hidup di dunia ini. Yang Chen. Ayahmu sebelumnya menggunakan giok. Hampir saja menaklukkan Tuan. Tapi Tuan hari ini. Sudah berbeda dari dulu. Yang Chen. Aku menyarankanmu. Lebih baik bawa Yanran. Pergi. Kakek. Hei ibu. Yang Chen, sungguh tak kusangka. Kamu mengalahkan Chile. Aku harus memujimu dengan tulus. Kamu sangat hebat. Kamu pasti tuan yang disebut Chile. Kamu bisa memanggilku begitu. Kamu menyembuhkan penyakit ibumu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Haha, kalian berdua jangan berpikir untuk lari. Kalau lari, ibumu yang baru sembuh dari sakit, aku tidak bisa menjamin. Aku beritahu kamu kalau kamu berani menyentuh sehelai rambut ibuku, aku akan membuatmu mati bersamanya. Ibu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku hanya ingin nyawamu. Sisanya tidak kuinginkan. Kalau berani ambil sendiri. Kamu dan aku terlalu jauh berbeda.
Kamu bahkan tidak pantas untuk menatapku. Meski harus mati, aku akan bersamamu, mati bersama. Sekali ini dendam lama dan baru. Kita selesaikan sekaligus. Ini akibat menghalangiku. Berhenti. Ibu cepat pergi. Anak ini sama persis seperti ayahmu. Apapun yang terjadi, selalu tidak bisa dijelaskan. Terus melakukan sendiri. Sekarang muncul bahaya. Hanya ibumu yang melindungimu. Bagus-bagus. Adegan ini, aku sampai menangis terharu. Mama, Jangan panggil dia sudah tiada. Tamparanku ini kalau kena orang biasa, lehernya pasti sudah remuk. aku lawan kamu. Dulu ayahmu melukai aku pada hari ini. Aku akan membuatmu merasakan rasa kehilangan orang yang paling dicintai. Jangan. Aku mohon jangan. Jangan menyerah. Yang Chen, aku tanya kamu. Apa yang paling penting bagi seorang pria? Pasti bisa bertarung kan? Jangan bercanda, jawab yang benar. Aku tidak tahu. Yang paling penting bagi seorang pria adalah tidak pernah menyerah. Sukses. Tidak ada jalan pintas. Kalau memang ada, hanya ada dua. Yang pertama adalah bertahan sampai akhir. Tidak pernah menyerah. Yang kedua adalah ketika kamu ingin menyerah. Lihat kembali yang pertama. Bertahan sampai akhir, tidak pernah menyerah. Kamu bolak-balik. Kan cuma satu kalimat. Di sini ada makna kehidupan. Terkadang masa lalu dan masa depan hanya bisa dihadapi dengan satu cara. Mengerti tidak? Tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Kalian berdua jangan berantem, cepat cuci tangan dan makan. Kalau begitu aku kasih tahu satu prinsip lagi. Lari lambat tidak dapat makan. Kamu licik. Apakah melawan arus setelah digunakan? Pemilik dan keturunannya akan kehilangan dukungan sistem selamanya. Lihat kembali rahasia pertama. Yaitu bertahan sampai akhir. Tidak mungkin tadi mereka semua sudah kubunuh. Tidak mungkin. Ternyata, keluarga yang kalian memang hebat. Keluarga kami hanya ingin bersama orang yang dicintai, hidup dengan bahagia. Tapi di dunia ini, selalu ada orang yang hidup dengan menginjak orang lain. Anak ini pasti sangat lelah. Sudah bekerja keras. Kamu jaga dia baik-baik, aku akan masak. Baik, Bu. Barusan kamu panggil aku apa? Tante. Kalian sudah menikah. Tidak boleh panggil tante, harus panggil ibu. Kakek di sana baik-baik saja. Aku dan Yang Chen sudah menyelesaikan semua masalah. Sudah selesai. Kakek. Semoga di alam baka cepat reinkarnasi. Tenang mulai sekarang. Aku akan melindungi Yanran seumur hidup. Aku sudah jadi bodyguardmu selama ini, sekarang saatnya jadi resmi. Aku tidak pernah bilang kamu jadi bodyguardku. Sudah, kita masih harus menemui ayahmu. Tunggu aku. Ayah, maaf. Baru bisa datang malam ini, banyak hal terjadi belakangan ini. Tapi semuanya sudah aku selesaikan, sekarang aku sudah bisa memberikan hidup terbaik untuk ibu. Kalau kamu ada waktu, datanglah ke mimpi kita. Paman Yang Chen itu pria yang sangat bisa diandalkan. Pasti bangga padanya. Kalau kamu, apa kamu bangga padaku? Mau jadi pacarku? Aku mau Yang Chen.
Aku sudah jadi milikmu sejak lama. Yanran, masa depan indah kita. Menanti di depan. Kepala desa masih ingat aku. Kamu Yang Chen. Kali ini kami datang untuk melihatmu dan desa ini. Ah, apa yang mau dilihat? Ini cuma desa kecil. Kepala desa ini tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Meski tidak maju tapi pasti yang terindah. Kali ini aku bawa dana 1 miliar untuk membangun desa kita jadi lebih indah. Kita duduk dulu. Kita sudah jalan-jalan sepanjang pagi kok tidak ada orang. Sekarang di desa tidak ada anak muda lagi. Hanya tinggal kami orang tua. Biasanya juga tidak suka keluar. Tahun ini sudah beberapa orang pergi. Pak Kepala Desa, sebelum kami datang sudah menghubungi Dinas Pariwisata setempat. Mereka berjanji akan menjadikan desa kita sebagai objek wisata tingkat 1. Benar Pak Kepala Desa, Yang Chen akan menyediakan dana untuk merenovasi bangunan tua ini dan juga menarik investasi. Yang Chen, budi baikmu ini. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Kamu tidak perlu repot-repot. Kami juga tidak suka keramaian. Aku baru saja melihat kamu meletakkan foto kakak Xiao Cheng di samping bantal kalau bukan karena merindukannya. Bagaimana mungkin? Dia baik-baik saja sendiri. Aku di sini baik-baik saja. Bagaimana kalau kamu bilang ke kakak Xiao Cheng, asal dia mau kembali untuk berbisnis, aku akan menyewakan tempat terbaik untuknya. Tahun pertama sewa gratis. Yang Chen, kamu memang penyelamat desa kita. Tidak usah sungkan Pak Kepala Desa, ini memang tugas saya. Silakan minum teh. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Suamiku. Aku masih punya hadiah loh. Ini. Suamiku, aku hamil. Benarkah aku akan jadi ayah? Aku akan jadi nenek. Mulai sekarang kita akan menjadi keluarga bahagia berempat besok. Kita harus mempersiapkan kelahiran bayi. Baru hamil kenapa buru-buru?